Di antaranya dosa besar yang ke-26 adalah berbuat aniaya atau melakukan kezaliman. Pada bab ini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ingin menjelaskan bahwa perbuatan kezaliman itu bagian daripada dosa besar yang paling besar juga disebutkan di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Semisal seseorang berbuat kezaliman, dia memakan atau mengambil harta orang lain, atau dia berbuat aniaya kepada manusia yang lain, seperti memukul, mencaci maki, dan ini termasuk bagian daripada kezaliman yang hukumnya seseorang berbuat aniaya, berbuat kezaliman, itu adalah dosa besar. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran pada surat As-Su'ara, Allah berfirman, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْكَرَبِ يَنْقَلِبُونَ. Dan orang-orang yang zalim itu, yang senantiasa berbuat kezaliman, kelak nanti dia akan mengetahui tempat mereka di mana, kemana mereka akan dikembalikan. Maka tidak lain orang yang zalim itu, mereka akan dikembalikan tentunya ke dalam neraka Jahannam. Dan juga disebutkan di dalam ayat yang lain, Allah juga berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas. Sesungguhnya dosa yang dilakukan oleh manusia ketika dia berbuat kezaliman, berbuat aniaya kepada manusia yang lain, yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, dia berbuat aniaya kepada manusia yang lain, dia mengambil hartanya, yang kemudian dia memukulnya atau dia menindas orang-orang yang lemah. Itulah perbuatan zalim. Pernah disebutkan sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah ini akan menangguhkan hukuman terhadap orang yang zalim. Ini ditangguhkan beberapa waktu, sampai nanti tiba saatnya Allah akan menghukumnya, maka Allah tidak akan melepaskannya lagi. Yang kemudian Rasulullah SAW membaca surat Hud, yaitu pada ayat ke-102, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kadzalik akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Rabb kalian apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang telah berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih dan sangat keras. Ini bagi siapa? Penduduk negeri yang dia telah berbuat zalim kepada manusia yang lain. Mungkin yang kita tidak mengetahui bahwasanya perbuatan kezaliman itu sangat luas maknanya. Semisal bagi atasan yang dia tidak memenuhi hak kepada bawahannya, seperti dia korupsi, mengambil hak bawahannya, atau bawahannya juga dia nanti berbuat zalim kepada, yaitu atasannya. Dia juga mengkorupsi waktu, padahal sudah ditetapkan waktu-waktu dia telah ditetapkan untuk bekerja, atau dia mengambil yang secara jelas harta orang lain dan juga menindasnya yang secara keji.
Maka ingatlah orang-orang yang berbuat zalim itu, Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya nanti, dan dia akan mendapatkan yaitu azab yang sangat pedih dan juga azab yang sangat keras. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan dia haram. Kezaliman itu haram dikerjakan di antara kalian." Jadi Allah melarang di antara kita untuk melakukan kezaliman. Maka janganlah kalian saling menzalimi di antara yang lain. Ini hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di hadapan para sahabat bahwa dahulu para sahabat ini adalah orang-orang yang belum masuk Islam. Mereka adalah kaum jahiliyah. Biasanya orang-orang jahiliyah itu dia tidak peduli orang yang dia zalimi itu lemah atau tersakiti. Mereka tidak peduli akan hal itu. Maka ketika mereka masuk ke dalam Islam, para sahabat yang dahulunya mereka beragama menyembah berhala, kaum jahiliyah, akhirnya dalam Islam Rasulullah sabdakan kepada mereka bahwa umat Islam ini dilarang untuk berbuat zalim kepada sesama. Jangankan kita sesama muslim, sesama manusia saja yang pada hakikatnya kita menzalimi orang non muslim, itu dilarang di dalam agama kita. Maka ketika kita berbuat zalim, maka ancamannya adalah azab yang sangat pedih. Yang ini kita harus mengambil pelajaran bahwa kita umat muslim tidak boleh yaitu berbuat zalim. Dan Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang merasa pernah berbuat zalim, pernah menganiaya saudaranya, baik dia pernah menganiaya berupa kehormatan dirinya. Terkadang kita menjadikan saudara kita ini malu di hadapan saudara yang lain, kehormatannya dihinakan, dilecehkan, atau sesuatu yang lain. Maka kata Rasulullah, hendaknya dia meminta keridhaan pada saat itu. Dia datangi orang yang dia zalimi. Dia pernah mengambil hartanya, dia pernah memukul, maka datangi. Kata Rasulullah, meminta ridho atasnya, sebelum nanti pada hari kiamat orang yang dia berbuat zalim itu di hari kiamat tidak lagi berguna yang namanya dinar dan juga dirham. Maksudnya harta yang dia miliki nanti di hari kiamat itu tidak berguna lagi, tidak berlaku. Maka jika mempunyai amal soleh, kalau orang yang berbuat zalim itu, maka dia akan dipinta, dibalasnya dengan amal soleh. Kalau dia pernah mengambil harta orang lain, nanti di akhirat tidak bisa lagi kita mengembalikan harta kita kepada orang yang kita ambil itu hartanya. Tidak berguna lagi nanti harta yang kita miliki pada saat ini. Ternyata harta itu adalah harta orang lain yang kita ambil. Kita pernah memukul, tidak akan pernah lagi dibalas dengan memukul nanti di hari kiamat. Yang ada amal soleh kita akan kita berikan kepada orang yang kita zalimi tersebut. Sampai akhirnya apa? Habislah amal soleh kita untuk membayar semua apa yang kita lakukan kezaliman di dunia. Maka kita akan mendapatkan keburukan-keburukan, amal buruk dari orang yang kita zalimi itu pindah kepada kita. Itu balasan
Makanya Rasulullah SAW, siapa yang pernah berbuat kezaliman di dunia, hendaknya dia datangi orang tersebut dan meminta keridhaannya. Dia pernah menghina, menggibahi, dia datangi, minta dihalalkan, minta keridhaannya, mohon dimaafkan. Kalau dia membalas, misalkan, engkau dulu pernah memukulku, maka aku akan balas, maka saya akan ridho, maka itu lebih baik di dunia daripada kita akan diadili di hadapan Allah, yaitu di akhirat nanti. Maka itu lebih baik, jamaah. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah juga bersabda di hadapan para sahabat yang bertanya kepada para sahabat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, menurut kami, kata para sahabat, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki dirham, orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki harta sama sekali. Itulah orang yang bangkrut menurut kami, kata para sahabat. Dia orang miskin, tidak punya harta. Maka Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat, sebenarnya orang yang bangkrut dari umatku itu, dia adalah yang nanti didatangkan pada hari kiamat, dia dengan membawa pahala salatnya, dia dengan membawa pahala puasanya, dia dengan membawa puasa hajinya, namun dia datang dalam keadaan telah mencela si fulan, dia telah mengambil hartanya si fulan, dia telah melecehkan kehormatannya si fulan, dia pernah memukul si fulan, dan bahkan dia pernah menumpahkan darahnya si fulan. Maka seluruh kebaikannya akan diambil oleh yang dia zalimi. Maka apabila kebaikannya sudah habis, pahala-pahala yang sudah dia kumpulkan itu sudah habis, maka dosa-dosa yang dia zalimi itu ditimpahkan kepada dirinya. Maka itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya orang yang bangkrut, yaitu ketika dia dihisab, dia habis pahala yang dia kumpulkan, pahala puasanya, pahala salatnya, hajinya, dan amalan-amalan yang lainnya. Ketika dihisab di hadapan Allah, dia tidak membawa sedikit pun pahala, karena dia telah banyak berbuat zalim ketika di dunia. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kita punya salah dengan teman kita, dengan karib kerabat kita, kalau perbuatan itu adalah perbuatan termasuk di dalam kezaliman, maka hendaknya kita mendatangi dan minta keridhaannya. Jangan sampai kita nanti di hari kiamat kita dihisab dan kita habis pahala kita untuk mereka yang pernah kita zalimi. Maka hadis-hadis semua yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab ini, di dalam kitab Al-Kabair, semuanya itu adalah mengenai tentang bahayanya orang yang berbuat zalim. Karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan di dalam sebuah hadis, kata Rasul alaihi salatu wasalam, inna rijalan, sesungguhnya ada orang yang yatakhawwaduna fi malillah, berusaha untuk memperoleh, mendapatkan harta dari Allah, yakni bighairi haq, mendapatkannya, mencari hartanya yang tidak dengan cara yang benar. Falahumun nar yaumal qiyamah, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan pada hari kiamat, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Maka disebutkan lagi juga Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabat Mu'adz, yang jika demikian orang yang terzalimi itu adalah orang yang akan menuntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Mu'adz, sahabat yang dikirim ke negeri Yaman untuk berdakwah, menyerukan kepada kaum-kaum di negeri Yaman untuk menyembah Allah. Namun sahabat Mu'adz ini dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau takut
terhadap orang yang terzalimi. Kenapa? Sebab orang yang terzalimi itu jika dia berdoa kepada Allah, tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang terzalimi itu doanya diijabah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang dia menganiaya seseorang dalam urusan apa saja, ya, dalam urusan apa saja, walaupun sebidang tanah, hanya ya sebidang tanah itu hanya sejengkal saja urusan tanah, tapi dia telah berbuat zalim, ya, memukul, bahkan membunuh, nanti pada hari kiamat kelak dia akan dikalungi dengan 7 lapis bumi. Ini biasanya ya umat manusia ini kalau sudah urusan perkara tentang harta, terkadang dia khilaf sampai membunuhnya demi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Di antaranya disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, beliau pernah bersabda, man zalama qaida shibrin minal ard, barang siapa yang dia berbuat zalim seseorang di dalam perkara sejengkal tanah. Berbuat zalim itu kita mengambil tanah yang bukan hak kita. Kalau kita punya rumah yang itu bukan tanah kita, kita tidak boleh mengambilnya atau dijadikan sebagai garasi untuk mobil kita, padahal itu adalah tanah orang lain. Itu tanah punya pemerintah, lalu kita menjadikan garasi buat mobil kita, lalu bahkan dimasukkan ke dalam ya rumah kita batasnya, itu adalah kezaliman. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaquhu min sab'in ardina yaumal qiyamah, orang yang mengambil hanya sejengkal tanah yang bukan haknya, itu nanti di hari kiamat dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Apalagi dia mengambil tanah yang begitu ya besar, sejengkal saja. Maka ini diperhatikan, tidak boleh kita mengambil tanah orang lain yang bukan hak kita. Di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi juga, hadisnya hadis qudsi, Allah Jalla wa Ala berfirman, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat keras kemurkaannya, yaitu terhadap orang-orang yang berbuat kezaliman. Orang yang tidak memiliki penolong dari Allah itu adalah orang yang berbuat zalim. Maka ini akan diazab nanti di hari kiamat. Maka sikap kita terhadap dari bab ini, kita dilarang untuk berbuat zalim. Maka kita harus perhatikan batasan-batasan mana saja yang memang itu bukan hak kita, bukan milik kita. Maka tidak boleh kita berusaha untuk memilikinya kalau itu bukan milik kita. Diriwayatkan juga, karena Rasulullah SAW ini adalah Nabi dan Rasul bagi umat Islam, karena sayangnya Nabi SAW kepada umatnya, maka jangan sampai umatnya ini mereka terjerumus ke dalam perbuatan zalim ini. Rasulullah pernah bersabda, ada 5 golongan orang yang dimurkai oleh Allah, dan Allah akan memurkai 5 orang tersebut, dan nanti di akhirat orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapa mereka 5 orang yang dimurkai pada hari kiamat? Di antara yang pertama adalah pemimpin suatu kaum yang mengambil haknya dari rakyat, tetapi dia tidak bersikap adil kepada mereka dan tidak pula mencegah kezaliman terhadap mereka. Ini pemimpin-pemimpin yang suka mengambil yaitu hak rakyatnya, suka menganiaya rakyatnya. Ini pemimpin seperti ini layak nanti di hari kiamat dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam, dan Allah murka dengan perbuatannya karena dia telah berbuat zalim terhadap rakyatnya.
Pemimpin ini tidak hanya kita berbicara pemimpin yang besar, yaitu di satu negeri. Pemimpin itu bisa juga dalam perusahaan. Perusahaan itu punya pemimpin. Kalau dia berbuat zalim kepada bawahannya pun sama. Dan pemimpin juga bisa terjadi di dalam rumah kita. Kita sebagai kepala keluarga itu disebut sebagai pemimpin. Kalau kita suka berbuat zalim terhadap istri dan anak-anak kita pun, kita akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam karena kita tidak adil di dalam memperlakukan mereka, tidak memberikan hak-haknya kepada mereka. Semuanya akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan murka dan akan dilemparkan nanti ke dalam neraka jahanam, di antaranya pemimpin suatu kaum yang ditaati oleh kaumnya, tetapi dia membeda-bedakan antara yang kuat dengan yang lemah. Dia bisa berbicara lembut kepada orang-orang yang kuat, tapi tidak berbicara lembut kepada orang-orang yang lemah. Artinya kalau orang yang datang kepada pemimpin tersebut adalah punya kekuatan, punya power, baik di dalam jabatannya, hartanya, maka pemimpin itu berbicaranya lembut, disambut, dan bahkan disediakan yang nikmat-nikmat dari segala macam makanan. Namun ketika yang datang orang lemah, orang yang miskin, tidak punya jabatan, yang tidak punya harta, dia datang kepada pemimpin tersebut, maka sang pemimpin tersebut menghinakan dan memberikan ala kadarnya dari makanan-makanan. Dan ini adalah Allah murka terhadap pemimpin yang ini. Jadi kita sebagai pemimpin tidak boleh memilah-milih, tidak boleh membeda-bedakan mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang punya jabatan, mana yang tidak. Hendaknya seorang pemimpin berlaku adil karena mereka semuanya adalah rakyatnya, mereka semuanya adalah bawahannya, dan mereka memiliki hak-haknya sebagai bawahan, sebagai rakyatnya. Yang ketiga, yang Allah murka terhadapnya, di antara seorang laki-laki yang tidak memerintahkan istri dan anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengajarkan perihal agama terhadap anak dan istrinya, ini Allah murka kepadanya. Kita sebagai pemimpin di rumah tangga kita, seorang pemimpin itu dia wajib untuk mencari ilmu. Sebagaimana kita duduk di majelis ini, kita ingin mencari ilmu agar kita bisa memerintahkan anak dan istri kita untuk taat kepada Allah. Kalau istri kita tidak sholat, anak kita tidak sholat, lalu kita diam saja dan ridha terhadap perlakuannya, perbuatannya, maka kita akan sama diminta tanggung jawab di hadapan Allah, dan kita orang yang sangat dimurkai Allah. Maka seorang laki-laki ini akan dimurkai Allah nanti di hari kiamat. Adapun yang keempat, orang yang dimurkai Allah itu adalah seseorang yang mempekerjakan orang lain sementara orang itu memenuhi kewajibannya, malah dia tidak memberikan upahnya. Artinya dia mempekerjakan orang tapi tidak diberi upah, tidak diberi gaji. Ini adalah orang tersebut dimurkai Allah karena dia telah berbuat zalim. Ini tidak boleh kita mempekerjakan orang, memerintahkan orang untuk mengerjakan sesuatu apa yang kita perintahkan, tapi kita tidak memberi upah. Memberi upah itu bukan hanya sekedar yaitu materi uang. Bisa saja kita tidak memberi makan dan tidak memberi minum pada saat kita memerintahkan orang itu untuk bekerja. Maka ini juga orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ini orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang laki-laki yang menzalimi istrinya dalam hal maharnya. Ini seorang laki-laki yang menzalimi istrinya. Misalkan seorang suami menzalimi istrinya, tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, padahal dirinya itu adalah memiliki pemasukan atau dia memiliki harta yang cukup untuk dirinya dan istrinya.
tapi dia malah lebih menyenangkan dirinya, lebih memuliakan dirinya, lebih dia mementingkan dirinya, dia tidak mementingkan urusan yaitu istrinya, karena istrinya itu punya hak. Ya, dia bisa menuntut nanti di hadapan Allah karena dia dinikahi namun tidak diberikan hak-haknya oleh suami, maka suami ini ada termasuk bagian daripada yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam kisah yang lain yang disebutkan yaitu oleh Khalid bin Barmak, yaitu beliau ini seorang pejabat dari Bani Umayyah, dan anaknya pada saat itu dipenjarakan. Maka anaknya bertanya, "Wahai ayahku, bagaimana kita bisa sampai di penjara? Padahal sebelumnya kita hidup dengan kemuliaan." Jadi Khalid bin Barmak ini adalah seorang pejabat yang tidak mungkin seorang pejabat itu akan dipenjarakan, sulit. Ya. Maka pada saat itu dipenjara oleh anaknya. Maka dia bertanya kepada ayahnya, "Kenapa kita bisa dipenjara padahal kita punya jabatan, punya kemuliaan, punya bentengan-bentengan yang kuat?" Maka ayahnya menjawab, "Wahai anakku, doa orang yang teraniaya, orang yang terzalimi itu adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi artinya kekuatan bagi orang-orang yang lemah, orang yang terzalimi, misalkan orang yang kuat itu biasanya kuat dengan kekuasaannya, dengan hartanya, padahal dia adalah orang yang salah. Namun ketika diadili, karena dia punya jabatan, dia punya harta, punya kekuasaan, akhirnya dia tidak bisa dipenjarakan. Namun ketika orang yang dizalimi, misalkan orang itu diambil hartanya, diambil barangnya, atau dia dianiaya, dipukul, ditindas, lantas dia berdoa kepada Allah dengan berdoa semoga orang yang menzaliminya itu akan dihukum di penjara. Maka doa orang yang terzalimi ini tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada saat itu Khalid dengan anaknya dipenjara karena doa orang yang dizalimi tersebut. Maka ingatlah kalau kita sedang dizalimi, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena doa orang yang terzalimi itu adalah diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang mana hadisnya dikeluarkan riwayatnya oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqi da'watal mazlum." Takutlah kalian terhadap doanya orang yang terzalimi. Fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzalimi itu antara dirinya dengan Allah itu tidak ada penghalang. Artinya doa orang yang terzalimi itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak berdoa pada saat kita dizalimi, baik itu dizalimi oleh orang lain, dizalimi oleh atasan kita, oleh pemimpin-pemimpin kita, maka hendaknya banyaklah kita berdoa kepada Allah. Di antara doa orang yang terzalimi itu adalah diijabah dan tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir jamaah sekalian, salah satu kezaliman itu diantaranya juga menunda-nunda membayar hutang. Ini termasuk kezaliman. Orang yang suka berhutang, tapi dia mampu untuk membayar hutang, tapi dia menunda-nunda hutangnya. Itu termasuk daripada kezaliman. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Matlul ghaniyyi zulmun." Menunda hutang bagi orang yang mampu, dia punya uang tapi dia tidak mau membayar hutangnya, padahal dia punya harta untuk membayar hutang tersebut. Apa kata Rasulullah? Orang tersebut dihukumi sebagai orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah, beliau bersabda, "Layyul wajidi zulmun
yahillu 'irduhu wa uqubatuhu. Menunda hutang orang yang mampu padahal dia mampu untuk membayarnya, itu kata Rasulullah dia adalah kezaliman. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halal kehormatannya dan dihukum orang tersebut. Ini orang yang menunda-nunda untuk membayar hutang, padahal dia sanggup untuk membayar hutang itu. Namun pada saat dia meminjam uang, meminjam harta kepada saudaranya dengan niat tidak ingin membayarnya, maka itu lebih dahsyat lagi, lebih berat lagi hukumannya, karena Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Pernah ada seorang sahabat yang mati dalam keadaan membawa hutang, Nabi tidak mau menyolatkannya. Bahkan Rasulullah itu pergi tidak mau, karena orang yang memiliki hutang itu ya nyawanya masih ya tergantung dengan hutangnya sampai dia dibayarkan. Maka jamaah sekalian, kalau kita pernah berhutang kepada saudara kita, teman kita, karib kerabat kita, kalau kita mampu punya harta untuk membayarnya, maka segeralah bayar hutangnya. Jangan sampai kita mati dengan membawa hutang, dan itu termasuk dosa besar dan disebut sebagai kezaliman. Ingatlah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Artinya Allah tidak memberikan pengampunan, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmat baginya sampai dia dihisab terlebih dahulu, diazab terlebih dahulu di dalam neraka sampai dia habis dari dosa-dosanya. Selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan masukkan dia nantinya ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja pelajaran kita dari dosa besar yang ke-26 yang kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita petunjuk, ya, hidayah untuk senantiasa kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak berbuat yaitu syirik, tidak berbuat kezalim terhadap orang lain, agar kita senantiasa memohon kepada Allah menjadi hamba-hamba yang saleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.